Ready? Oke lah. Gak punya yel, 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 gak punya yel. Buat apa yel, buat apa yel, gak ada gunanya. Gak apa yel, buat apa yel, gak ada gunanya. Di safety ada Pak Ferry, di QC ada Pak Julius. Kalau safety ingin juara, lawan dulu anggota QC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih para dewan juri yang sudah jauh-jauh datang ke sini untuk memberikan tiket kami menuju KMA. Yang saya banggakan, rekan-rekan peserta lomba Gebum 2025 yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, kami dari tim SS or Quality Assurance akan mempresentasikan judul makalah kami, optimalisasi pemanfaatan sampel reminder untuk blending or pengapalan sebagai upaya mengurangi timbunan stok fail hingga 75% sekaligus meningkatkan keuntungan penjualan. Ada pantun, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan diri saya Jamaluddin Langaisa sebagai anggota. Di samping kiri saya ada Pak Sidik Basir sebagai ketua. Di samping kanan saya lelaki yang paling tampan dari QC, Pak Asmal. Baik, saya persilakan ke Pak Sidik Basir untuk mempresentasikan makalah kami di sana. Terima kasih Pak. Saya langsung saja untuk jadwal kegiatan acara itu di tahun 2024, mana untuk acara kita di bulan September dan perbaikannya di bulan Oktober. Untuk evaluasi sosialisasinya itu di bulan November, serta menetapkan standar itu di bulan Desember akhir tahun 2024. Ya, di sini langkah pertama kita yang kita lakukan, Pak, kita menentukan aktivitas. Terdapat 4 masalah yang kita temui. Yang pertama itu sampel reminder di area preparasi sudah menumpuk. Yang kedua, hasil analisa wet sering belum dirilis sehingga stokan sudah komplit. Dan yang ketiga, kondisi otobuli dan etosanagi itu butuh banyak pembenahan. Dan yang keempat, kondisi stok ekstensif kita, Pak, dari nilai persen NI dan SPRM itu melebihi dari target maksimal dari kontrak yang dilakukan oleh buyer, ditetapkan oleh buyer. Ya, sehingga untuk tema kita ini, Pak, kita angkat yaitu mengurangi jumlah sampel reminder di area stok file preparasi. Ya, jadi setelah tadi kita ketahui temanya, Pak, kita tinjau berdasarkan SMART dan juga QCDMSE. Untuk SMART sendiri spesifiknya kita menggunakan material sampel reminder untuk proses dan kegiatan pengapalan. Untuk measurable-nya mengurangi jumlah sampel reminder di stockpile dari 217 ton menjadi 54 ton atau turun 75%. Angka 75% datangnya dari mana? Datangnya dari komentar atasan kami yang memberi target. Terus untuk achievable-nya memanfaatkan sampel reminder yang seharusnya dibuang ke waste dump atau material buangan, kita masukkan lagi ke kapal menjadi material blending. Untuk reasonable-nya selaras dengan misi Antong, Pak, Kabupaten Maluku
Utara yang ada di poin 1.3 saya lupa. Terus untuk tembusnya di Desember 2024 untuk keluar di standar. Terus untuk QCDMSE-nya quality-nya yang pertama ya tadi material remindernya penuh, otomatis kegiatan reparasi stop. Karena kegiatan reparasi stop nyambung lagi, posnya pasti ada biaya yang timbul Pak karena kegiatannya stop, otomatis pengapalan atau produksi juga stop karena ada kegiatan sampelnya. Terus untuk delivery-nya kalau ke Westdown kita buangnya 3,3 kilo nih, tapi kalau kita cetongkan cuma 499 meter. Secara moral kita banyak dapat komplain dari teman-teman preparasi atau lab kalau sampel reminder penuh dikomplain tuh kita tuh karena ya menghalangi jalan mereka. Terus kalau lagi panas banget berdebu tuh masih ke ruangan mereka. Terus untuk safety-nya otomatis yang tadi untuk implement itu sama. Jadi berdasarkan tinjauan tersebut maka SS kami itu mengangkat judul optimalisasi pemanfaatan sampel reminder untuk blending out pengapalan sebagai upaya mengurangi timbunan stockpile 75% sekaligus meningkatkan keuntungan. Jadi ada dua nih, selain kita ngurangin timbunan stockpile, kita juga dapat untung nih, kayak gitu. Ya, untuk langkah kedua Pak, untuk langkah keduanya itu Pak ada 3 faktor yang kita libat dari informasi itu kurangnya pengetahuan tentang manajemen stockpile ini Pak. Yang kedua, tidak adanya alat khusus itu untuk pengangkutan material reminder ini Pak. Yang ketiga, belum ada IKA terkait dengan pengosongan reminder. Nah, di sini kita menentukan solusi ada 4 alternatif Pak yang kita lakukan. Yang pertama itu membuat jasa pengangkutan sampel reminder. Ini butuh biaya juga Pak, biaya yang sangat tinggi. Terus menimbun sisa material itu di area preparasi itu lokasinya sempit, tidak luas. Dia itu menghentikan kegiatan preparasi ini tidak mungkin kita lakukan karena kegiatan operasi kita hentikan. Hingga solusi kita itu Pak menggunakan sampel reminder ini untuk blending out di pengapalan. Setelah tadi kita tahu nih, kita bakal menggunakan sampel reminder untuk blending out pengapalan. Terus kita gali lagi Pak, kan sampel reminder itu posisinya ada di stockpile. Terus kita gali nih, ini sampel remindernya mau kita grade sampling dulu, tapi kita nggak ada orangnya. Yang pertama, yang kedua pasti butuh lagi waktu dan biaya. Yang kedua, ya udahlah kita pindahin aja ke Eto nih, tapi kita nggak ada alatnya, nggak ada kontrak buat pindahin sampel reminder ke Eto. Yang pertama, yang kedua nggak ada orang juga buat ngambil sampel reminder itu, sampelnya di Eto. Terus ya kita tolak lagi. Terus yang ketiga, ya udah ke Eto aja deh, lebih jaraknya lebih dekat juga kan dari bandingkan ke Eto. Cuman yang sama kayak tadi ke Eto, kita nggak ada alat buat pindahin nih. Jadi pilihan yang paling oke buat kita, ya udah kita langsung pindahin ke Tongkang dengan nanti kontraknya kontrak pengapalan. Jadi kontraktor tuh mau dipindahin ini asal hitungannya jadinya pengapalan, nanti dihitungnya per kualitasnya. Ya, angka ketiga itu yang sudah kita setelah kita mengetahui akar penyebab dan solusinya itu terdapat potensi masalah yang kita hadapi Pak. Yang pertama itu kadar sampel reminder ini tidak sesuai dengan perkiraan kita Pak, jumlahnya dan kadarnya. Yang kedua itu lalu lintas atau di area preparasi itu menjadi padat. Dampak masalahnya itu kadar sablon kita itu Pak dari sampel reminder ini dia bisa mengakibatkan hasil analisa kita itu jatuh atau drop Pak. Begitu juga bisa terjadi insiden atau miss di area seputaran stockpile reminder. Untuk rencana penanggulangannya Pak, kita buatkan standar jumlah maksimum tonase yang kita buat angkut per sablonnya. Dan yang kedua itu kita membatasi jumlah data yang ada, kita kurangi Pak dari beberapa unit supaya mengurangi alur lintas yang di seputaran stockpile itu Pak. Ya, setelah akar penyebabnya dan solusinya itu kita melakukan brainstorming, pengumpulan data, dan ketiga untuk menentukan alur blending kita uji coba dan kemudian membuat tahapan kerja. Kita lakukan di rumah sampel pengapalan, stockpile, dan office PC di kantor Buli di bulan Oktober tahun 2024. Saya sama Bapak Jamaludin. Untuk biayanya itu 323.000. Waktu presentasi tersisa 5 Ya. menit. Mengidentifikasi proses penggunaan sampel reminder untuk blending out pengapalan. Setelah itu kita mengumpulkan data tumpukan core setiap sablon di pengapalan.
Yang ketiga, menentukan alur branding. Ini alur brandingnya ini terkait dengan jaraknya stok file dari stok file ke beberapa lokasi. Kemudian kita uji coba pengangkutan di 2 shift, di shift 1 dan shift 2 malam. Dan yang kelima itu kita membuat instruksi kerja kita, Pak. Ya, dari permasalahan ini, Pak, dari 4 permasalahan ini, dari yang nomor 4 menjadi nomor 1, dari gambar 1 menjadi gambar 4, dia menurun dari target yang ditentukan dari atasan kami dari 75%, itu kita bisa mendapatkan 98,9%. Ini gambaran sekilasnya Pak. Tadi itu yang kita lakukan tuh gimana sih gitu kan? Pasti ada yang bingung juga ya. Jadi yang langkah pertama kan kita pasti nurunin sampel yang udah kita ambil di EPO atau EPO. Kita turunin, kita antar preparasi, kita turunin dengan jumlah berat yang berbeda antara produksi dan pengapalan. Lalu di preparasi akan diolah sesuai dengan metode GIS, yang dimana secara simpelnya metode GIS itu lebih banyak sampel yang dibuang dibandingkan yang dikasih ke lab gitu. Jadi presentasinya banyak banget nanti materi yang di-branding, apa yang material dibuang jadi reminder dan yang dibandingkan yang dikasih ke lab. Nah awalnya tuh material reminder yang ada di bawah orang itu udah gitu nggak jelas gitu mau gimana sih material itu tuh. Tadi kalau lihat yang presentasi sebelumnya ada yang kita timbun material belakang itu, belakang stok preparasi itu kita timbun tuh, kita pasang pohon-pohon di situ, jangan kan itu adanya terbatas ya, nggak mungkin kita timbun terus gitu selama pakal masih buka pasti muncul terus tuh material stok reminder. Makanya kita buat inovasi, ya udah deh kita kapalkan aja material remindernya ke tongkang, tapi dengan batasan-batasan yang udah kita tentukan. Dengan kita kapalkan otomatis itu menjadi keuntungan, dan selain itu menjadi keuntungan, stok reminder kita juga menjadi kosong. Yang awalnya penuh tadi itu gambarnya menjadi cuma ada tumpukan kecil, sisa 7 ton. Itu kenapa sisa 7 ton ya tadi? Kan kita ada batasan-batasan ya, tiap sablonnya harus berapa, jadinya karena itu lebih sedikit, jadi kita sisain daripada kita bikin hancur quality kita sisain dikit, nanti mungkin kalau udah penuh lagi baru kita angkut lagi. Nah selanjutnya kita bikin nih standarisasinya nih, IK-nya nomornya 09274244 S1 pemaparan sampel material super reminder. Ini kita substansikan nih internal birokrasi. Pertama kita ke teman-teman OKI kita pasti terkait pengambilan sampelnya harus gimana sih sampel reminder tuh, karena ini kan sampel yang baru ya, bukan sampel orang yang ada dari ton. Kita jelasin langkah-langkahnya, ngambilnya interval 21, beratnya harus kayak gimana. Terus kita yang kedua kita sosialisasikan juga ke teman-teman preparasi nih, preparasi yang dulu kalian buat minggu jadi kebun di belakang preparasi, materialnya jangan lagi dijadiin kayak gitu ya, soalnya kita bisa jual nih kayak gitu. Terus yang ketiganya kita kasih tahu info juga nih ke atasan-atasan kami di kantor, ke staff-staff, manajer, IM, dengan menjual sampel reminder tuh kita bisa ada potensial saving cost-nya loh. Daripada dibanding kita cuma diemin aja kegiatan praktis stop, mending kita angkat deh, kita jual, jadinya ada potensial keuntungan juga double nih. Selain potensial cost saving, ada potensial profitnya juga nih. Mungkin dari kami sekian, dikembalikan materi. Ya, luar biasa dari SSOP Assurance. Langsung saja dari